Selamat pagi Bu Igati dan teman-teman semua. Kami dari kelompok E pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan mengenai penelitian pengembangan atau design research. Kelompok kami terdiri dari Ruth Felicitas Anggi 18005, Emilianus Deva 18009, Dian Perwitasari 18017, dan Francisca Melina 18019. Instruction for use. Yang pertama, pengertian dan karakteristik desain research. Yang kedua, fungsi desain research. Yang ketiga, motif desain research dalam penelitian pendidikan. Yang keempat, prinsip penelitian. Yang kelima, hasil dari desain research. Yang keenam, langkah-langkah desain research. Dan yang ketujuh, model-model desain research. Pengertian desain research menurut beberapa ahli. Menurut Barab dan Squire, serangkaian pendekatan dengan maksud untuk menghasilkan teori-teori baru, artefak, dan model praktis yang menjelaskan dan berpotensi berdampak pada pembelajaran dengan peraturan yang alami atau naturalistik. Yang kedua, menurut Plum, suatu kajian sistematis tentang merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi intervensi pendidikan, seperti program, strategi, dan bahan pembelajaran, produk, dan sistem, sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam praktik pendidikan yang bertujuan untuk memajukan pengetahuan kita tentang karakteristik dari intervensi-intervensi tersebut, serta proses perancangan dan pengembangannya. Karakteristik desain research. Yang pertama, intervensionis. Penelitian bertujuan untuk merancang suatu intervensi dalam dunia nyata. Yang kedua, iteratif. Penelitian menggabungkan pendekatan siklikal atau daur yang meliputi perancangan, evaluasi, dan revisi. Yang ketiga, proses oriented. Model kotak hitam pada pengukuran input-output diabaikan, tetapi difokuskan pada pemahaman dan pengembangan model intervensi. Yang keempat, utility oriented. Keunggulan dari rancangan diukur untuk bisa digunakan secara praktis oleh pengguna. Yang kelima, teori oriented. Rancangan dibangun didasarkan pada preposisi teoritis, kemudian dilakukan pengujian lapangan untuk memberikan kontribusi pada teori. Fungsi desain research. Untuk memahami di mana posisi desain research dibandingkan dengan penelitian lain, berikut disajikan berbagai jenis penelitian berdasarkan fungsinya menurut Plum, yaitu jenis penelitian yang pertama, survei. Fungsi penelitiannya menguraikan, membandingkan, mengevaluasi. Jenis penelitian kedua, studi kasus. Fungsi penelitiannya menguraikan, membandingkan, menjelaskan. Jenis penelitian ketiga, eksperimen. Fungsinya menjelaskan, membandingkan. Jenis penelitian keempat, penelitian tindakan. Fungsi penelitiannya merancang atau mengembangkan solusi untuk masalah praktis. Jenis penelitian kelima, etnografi. Fungsi penelitiannya yaitu menguraikan, menjelaskan. Jenis penelitian keenam, penelitian hubungan. Fungsi penelitiannya menguraikan, membandingkan. Jenis penelitian ketujuh, penelitian evaluasi. Fungsi penelitiannya menentukan tingkat efektivitas program. Lalu, jenis penelitian rancangan atau design research merancang atau mengembangkan suatu intervensi atau seperti program, strategi, dan materi pembelajaran, produk, dan sistem dengan tujuan untuk memecahkan masalah pendidikan yang kompleks dan untuk mengembangkan pengetahuan atau teori tentang suatu karakteristik dari intervensi serta proses perancangan dan pengembangan tersebut. Motif desain research dalam penelitian pendidikan. Yang pertama, meningkatkan relevansi penelitian. Penggunaan desain research didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan relevansi atau increase the relevance penelitian dengan kebijakan dan praktik pendidikan. Yang kedua, mengembangkan landasan teori secara empiris. Motif kedua penggunaan desain research untuk penelitian pendidikan adalah yang berkaitan dengan sisi ilmiah.
yang dihasilkan. Design research memiliki tujuan untuk mengembangkan teori-teori yang diperoleh dari pengalaman empiris, dengan menggabungkan kajian pada proses pembelajaran dengan berbagai aspek yang mendukung proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kekokohan penerapan rancangan. Motif ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kekokohan dari penerapan sebuah rancangan, atau increasing the robustness design practice. Banyak inovasi yang dirancang oleh para praktisi dan penelitian pendidikan untuk mengatasi masalah yang terjadi, tetapi pemahaman mereka seringkali tetap eksplisit mengenai keputusan yang dibuat maupun rancangan yang dihasilkan. Dari perspektif ini, ada kebutuhan untuk mengekstrak rancangan pembelajaran agar eksplisit yang dapat menghasilkan upaya pengembangan rancangan berikutnya. Prinsip penelitian. Yang pertama, mengajukan pertanyaan atau rumusan masalah penting yang dapat diselidiki. Yang kedua, menghubungkan penelitian dengan teori yang relevan. Yang ketiga, menggunakan metode yang secara langsung memungkinkan dapat menyelidiki pertanyaan penelitian. Yang keempat, menyajikan urutan penalaran yang koheren dan eksplisit. Yang kelima, melakukan replikasi dan generalisasi keseluruhan penelitian. Yang keenam, membuka penelitian untuk pengawasan profesional dan kritik. Hasil dari desain research. Yang pertama, prinsip desain dan teori intervensi. Desain research bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan tentang apakah dan kenapa suatu intervensi bekerja dalam konteks tertentu. Bloom menyebutnya sebagai design principle atau intervention theory. Prinsip rancangan atau desain principle adalah urutan pernyataan atau heuristic statement yang oleh Van den Akker dalam Bloom disebut dengan format. Jika Anda ingin merancang intervensi X untuk tujuan atau menghasilkannya dalam konteks Z, maka lebih baik Anda melakukan intervensi dengan karakteristik A, B, dan C atau penekanan substantif, dan dilakukan dengan prosedur K, L, dan M atau penekanan prosedural dengan argumen P, Q, dan R. Prinsip heuristik mengandung arti untuk mendukung peneliti atau perancang dalam tugasnya, tetapi tidak memastikan keberhasilan. Hal itu dimaksudkan untuk memilih dan menyeleksi pengetahuan yang tepat atau substantif maupun prosedural untuk rancangan yang spesifik dan pengembangan tugas. Pengetahuan substantif adalah pengetahuan tentang karakteristik penting dari intervensi dan dapat diekstraksi dari intervensi yang dihasilkan. Sementara pengetahuan prosedural adalah berkaitan dengan sejumlah aktivitas perancangan yang dianggap paling menjanjikan dalam mengembangkan intervensi yang dapat bekerja dan efektif. Dalam desain research, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan dari sampel ke populasi, tetapi mengeneralisasikan prinsip perancangan atau desain principle sebagai hasil penelitian kepada teori yang lebih luas. Generalisasi yang dimaksud disebut analytical generalizability. Yang kedua, model intervensi. Desain research akan menghasilkan rancangan-rancangan program, strategi pembelajaran, bahan ajar, produk, dan sistem yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran atau pendidikan secara empiris. Yang ketiga, pengembangan profesi. Desain research dilakukan secara kolaboratif dan kolegiatif oleh para peneliti dan praktisi pendidikan di lapangan. Kolaborasi praktis yang dilakukan dapat bermanfaat untuk mengatasi berbagai permasalahan pembelajaran dan pendidikan dengan cepat dan tepat. Namun selain itu, kegiatan desain research akan mendorong pengembangan profesi praktisi di lapangan seperti guru dan dosen serta para pengambil kebijakan pendidikan. Langkah-langkah desain research. Ada beberapa model langkah-langkah pelaksanaan desain research, diantaranya yaitu: yang pertama, model Gray-Fay-Major dan Cobb. Model ini memiliki 3 tahap. Yang pertama, preparing for the experiment,
or preparation and design phase. Tujuan utama tahap ini adalah memformulasikan teori pembelajaran lokal atau local instructional theory yang dielaborasi dan diperbaiki selama pelaksanaan eksperimen. Hal-hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah 1. Menganalisis tujuan yang ingin dicapai, misalnya tujuan pembelajaran. 2. Menentukan dan menetapkan kondisi awal penelitian. 3. Mendiskusikan konjektur dari lokal instructional theory yang akan dikembangkan. 4. Menentukan karakteristik kelas dan peran guru. 5. Menetapkan tujuan teoritis yang akan dicapai melalui penelitian. Kedua, desain eksperimen merupakan tahap pelaksanaan desain eksperimen yang dilakukan setelah semua persiapan dilakukan. Tahap ini bukan untuk menguji apakah rancangan dan lokal instructional theory bekerja atau tidak, tetapi sekaligus menguji dan mengembangkan lokal instructional theory yang telah dikembangkan serta memahami bagaimana teori itu bekerja selama eksperimen berlangsung. Desain eksperimen dilakukan dalam bentuk kegiatan siklikal, misalnya dalam beberapa kali pembelajaran. Pada tahap ini, data dapat dikumpulkan melalui proses pembelajaran yang terjadi di kelas serta proses berpikir siswa. 3. Retrospective analysis. Tujuan tahap ini adalah menganalisis data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah mendukung atau sesuai tidak dengan konjektur yang telah dirancang. Data yang dianalisis meliputi rekaman video proses pembelajaran dan hasil interview terhadap siswa dan guru, lembar hasil pekerjaan siswa, catatan lapangan, serta rekaman video dan audio yang memuat proses penelitian dari awal. Tahap ini bergantung kepada tujuan teoritis yang hendak dicapai, sehingga analisis yang dilakukan untuk mengetahui dukungan data terhadap lokal instructional theory. Pada tahap ini dilakukan rekonstruksi dan revisi pada lokal instructional theory serta menyajikan suatu isu kemungkinan yang dapat berimplikasi pada teori dan penerapannya pada konteks dan situasi yang lebih luas. Selain berkontribusi dalam mengembangkan pembelajaran di level lokal instructional theory, design research juga berkontribusi dalam mengembangkan di level aktivitas pembelajaran dan pengembangan di level domain specific instruction theory. Yang kedua, model PLOM. Model ini juga memiliki 3 tahapan. Yang pertama, preliminary research, yaitu analisis kebutuhan dan konteks, kajian literatur, mengembangkan kerangka konseptual dan teoritis untuk penelitian. Kedua, prototyping stage merupakan proses perancangan secara siklikal dan berurutan dalam bentuk proses penelitian yang lebih mikro, serta menggunakan evaluasi formatif untuk meningkatkan dan memperbaiki model intervensi. Ketiga, assessment phase merupakan semi-evaluasi sumatif untuk menyimpulkan apakah solusi atau intervensi sudah sesuai dengan diinginkan, serta mengajukan rekomendasi pengembangan model intervensi. Yang ketiga, model McKinney. Model ini juga memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan Needs and Context Analysis atau kebutuhan dan analisis konteks. Tahapan ini mencakup literatur review dan konsep validation atau tinjauan literatur dan validasi konsep serta site visits atau kunjungan situs. Tahapan yang kedua yaitu Design, Development, dan Formative Evolution atau rancangan, pengembangan, dan evaluasi formatif. Pada tahapan ini, peneliti akan melakukan prototipe 1, prototipe 2, prototipe 3, dan prototipe 4. Tahapan yang ketiga yaitu semi-summative evolution atau semi-evaluasi sumatif. Pada tahapan ini, terdapat final evolution atau evaluasi akhir dan query. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model Whiteman. Model Whiteman memiliki 5 langkah. Langkah yang pertama adalah
mengidentifikasi permasalahan. Mengidentifikasi permasalahan didasarkan pada literatur atau teori dan site visits. Pada langkah ini, peneliti melakukan studi literatur dan teori dengan cara mempelajari studi yang akan dikaji. Contohnya, pada proses pengembangan model pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan penyelesaian masalah kolaborasi. Yang pertama, peneliti melakukan studi literatur dan teori dengan cara mempelajari keterampilan penyelesaian masalah, kolaborasi, dan menganalisis artikel-artikel ilmiah terbaru dan terdahulu untuk mempelajari masalah yang terkait dan pentingnya keterampilan penyelesaian masalah kolaborasi pada siswa. Yang kedua, selanjutnya peneliti melakukan preliminary study untuk melihat profil pembelajaran fisika di SMA, meliputi model pembelajaran fisika yang digunakan oleh guru, sumber belajar yang digunakan oleh guru dan siswa, hasil belajar, serta keterampilan menyelesaikan masalah kolaborasi. Yang ketiga, peneliti telah membuat analisis temuan dan masalah melalui laporan preliminary study yang hasilnya adalah rendahnya keterampilan penyelesaian masalah kolaborasi siswa SMA. Kemudian langkah yang kedua. Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi dan prinsip desain produk yang akan dikembangkan. Proses identifikasi dan rancangan produk didasari oleh identifikasi masalah. Contohnya, berdasarkan review literatur dan hasil preliminary study, peneliti mengidentifikasi alternatif pada model pembelajaran hipotetik yang akan dikembangkan untuk mengajarkan keterampilan penyelesaian masalah dengan mengevaluasi. Melalui peer instruction berbasis multiple representation diharapkan yang akan meningkatkan pemahaman konsep awal siswa. Pada saat sharing multiple representation, proses pembelajaran mengkondisikan agar siswa saling menghargai dan kerjasama dalam pemahaman dan penyelesaian masalah kolaborasi. Selain itu, diberikan juga penghargaan yang akan memberikan penambahan nilai yang tidak hanya menguntungkan siswa yang novice, tetapi juga memaksa siswa dengan kemampuan expert merasa membutuhkan untuk berkolaborasi dengan siswa novice agar mendapat penambahan poin. Dengan rancangan ini, diharapkan keterampilan penyelesaian masalah kolaborasi siswa akan meningkat. Langkah yang ketiga, pada tahap ini peneliti membuat produk dan teori, sementara yang akan dikembangkan berdasarkan analisis dan proses pada langkah 1 dan 2. Produk dan teori yang dikembangkan akan menjadi rancangan prototipe 1. Pada langkah ini, peneliti merancang model hipotetik pembelajaran kolaborasi proaktif berbasis multiple representation yang komponennya meliputi 1. Sintaks model, 2. Sistem sosial, 3. Prinsip reaksi, 4. Sistem pendukung, 5. Dampak instruksional. Untuk mendukung implementasi model pembelajaran yang dikembangkan, peneliti mengembangkan perangkat pembelajaran. Desain model pembelajaran kolaborasi proaktif berbasis multiple representation yang akan dikembangkan dan diwujudkan dalam bentuk buku model dan selanjutnya divalidasi oleh pakar dalam suatu forum diskusi yang biasa disebut focus group discussion. Focus group discussion membahas validitas model pembelajaran yang dikembangkan secara teoritik yang meliputi komponen model, yaitu teori pendukung, sintaks,
sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak instruksional serta dampak pengiring. Langkah keempat. Tahap keempat adalah penilaian dari teori atau produk yang dikembangkan pada tahap sebelumnya. Penilaian dilakukan dengan implementasi dari teori atau produk pada uji terbatas. Hasil dari uji terbatas akan digunakan untuk evaluasi dan revisi produk dan teori yang telah dikembangkan. Contohnya, langkah berikutnya adalah implementasi model hipotetik pembelajaran kolaborasi proaktif berbasis multiple representation secara terbatas. Implementasi model hipotetik dalam uji coba terbatas dilakukan pada satu kelas untuk memperoleh prototipe model pembelajaran dengan karakteristik sebagai berikut. Karakteristik model dan validitas perangkat pembelajaran, kepraktisan model yang meliputi keterlaksanaan model pembelajaran di kelas, aktivitas siswa, dan kendala yang dihadapi. Keefektifan model yang meliputi peningkatan hasil belajar dan keterampilan penyelesaian masalah kolaborasi, serta respon siswa terhadap pelaksanaan model pembelajaran. Berdasarkan pelaksanaan uji coba terbatas, akan dapat dievaluasi kelebihan dan direvisi kekurangan dari prototipe model pembelajaran atau prototipe 1 yang telah dikembangkan. Selanjutnya, diperoleh prototipe model pembelajaran yang telah terrevisi atau prototipe 2. Langkah yang kelima, tahap terakhir pada model pengembangan Weidmann adalah penyelesaian masalah dan menghasilkan teori baru. Proses ini merupakan penyempurnaan prototipe 1 hasil dari uji terbatas. Prototipe model kolaborasi proaktif berbasis multiple representation yang telah direvisi atau prototipe 2 tadi selanjutnya diimplementasikan dalam uji yang lebih luas. Uji luas akan dilakukan pada 3 sekolah dengan level akreditasinya, yaitu terakreditasi A. Implementasi ini dilakukan untuk memperoleh model pembelajaran kolaborasi proaktif berbasis multiple representation final yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan keterampilan penyelesaian masalah kolaborasi. Selanjutnya, model reverse. Model reverse memiliki 4 tahapan. Tahap pertama yaitu dengan identifikasi dan analisis masalah oleh peneliti dan praktisi secara kolaboratif. Kemudian tahap kedua, mengembangkan prototipe solusi yang didasarkan pada patokan teori, desain, prinsipal yang ada dan inovasi teknologi. Tahap ketiga, melakukan proses berulang untuk menguji dan memperbaiki solusi secara praktis. Kemudian tahap yang terakhir, refleksi untuk menghasilkan desain prinsipal serta meningkatkan implementasi dari solusi secara praktis. Selanjutnya, model-model penelitian desain atau design research. Yang pertama, validasi studi. Validasi studi memuat fitur rute pembelajaran untuk mengembangkan, mengkolaborasi, dan memvalidasi teori tentang proses pembelajaran serta implikasi dari hasil terhadap rancangan lingkungan pembelajaran. Validasi studi memberikan kontribusi pada beberapa level pengembangan teori, yaitu level aktivitas pembelajaran, level urutan pembelajaran,
serta level konten pengetahuan pedagogis. Dalam pelaksanaan validasi studi, peneliti harus melakukan tahap-tahap penelitian, yaitu yang pertama, environment preparation, yang kedua, classroom experiment, dan yang ketiga, retrospective analysis. Kontribusi praktis dari validasi studi adalah terletak pada pengembangan dan pelaksanaan learning trajectory khusus yang dilaksanakan untuk menguji teori desain. Yang kedua, development study atau studi pengembangan. Kalau dalam validitas studi, kontribusi praktis merupakan keuntungan kedua, sementara dalam development study mengembangkan prinsip desain atau design principle untuk kepentingan praktis di lapangan adalah tujuan utama dari development study. Penelitian dalam development study didasarkan pada masalah di lapangan dan dalam pelaksanaannya melibatkan partisipan, peneliti, ahli, dan stakeholder lainnya. Tahapan penelitian development study. Yang pertama, preliminary research, yaitu analisis konteks dan masalah untuk pengembangan landasan kerangka konseptual melalui review literatur. Yang kedua, prototyping stage, yaitu merancang petunjuk desain, mengoptimalkan prototipe melalui daru rancangan, evaluasi formatif, dan revisi. Yang ketiga, summative evaluation, adalah evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan dan penggunaan prototipe. Yang keempat, systematic reflection dan documentation, yaitu menuliskan keseluruhan studi untuk mendukung analisis, kemudian melakukan spesifikasi prinsip desain dan mengartikulasikan hubungannya dengan kerangka berpikir yang telah ditetapkan. Baik, yang berikutnya mengenai perbandingan antara validation study dengan development study. Dari aspek tujuan desain, validation study itu untuk merinci dan validasi teori, sedangkan development study itu untuk memecahkan masalah pendidikan. Dari aspek fokus kualitas dari desain, validation study itu kualitas teori dari desain, sedangkan development study itu kepraktisan dari intervensi. Dari sisi aspek klaim pengetahuan atau hasil ilmiah, validation study itu mengenai teori pembelajaran domain yang spesifik, sedangkan development study itu mengenai aplikasi luas dari prinsip-prinsip desain. 3. Didactical Design Research. Model ini sebenarnya merupakan bentuk khusus dari penerapan design research, baik yang mengacu kepada validation study maupun development study. Hanya saja penggunaan desain didaktis atau didactical design menunjukkan bahwa terdapat penekanan pada aspek didaktik dalam perencanaan pembelajaran yang mengacu kepada teori pembelajaran yang lebih mikro. Pada model desain riset ini akan dijelaskan dua model pengembangan dan penerapan didactical design research, yaitu dikembangkan oleh Hudson pada 2008 dan Suryadi pada 2010. Model Hudson 2008, didaktik adalah sesuatu yang menjadi penekanan dalam pembelajaran sejak tahap perencanaan pembelajaran. Analisis didaktis sebelum pembelajaran difokuskan kepada hubungan tiga serangkaian antara guru, siswa, dan materi, sehingga dapat menjadi arahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Hasil analisis didaktis digunakan untuk proses perancangan. Dalam pengembangan desain didaktis, aktivitas guru dirancang untuk berfokus
bukan kepada siswa maupun materi pembelajaran, tetapi pada hubungan antara siswa dengan materi pembelajaran. Proses desain didaktis mengadaptasi dari model perancangan pembelajaran yang melalui tahap analisis, tahap perancangan, tahap pengembangan, tahap interaksi, dan tahap evaluasi. Model Suryadi 2010. Sebelum menjelaskan model penelitian didaktikal design research menurut Suryadi, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai teori tentang pembelajaran matematika yang beliau kembangkan, yaitu metapeda didaktik. Teori ini sebenarnya dikembangkan tidak khusus untuk pembelajaran matematika saja, tetapi juga pada pembelajaran bidang studi lainnya. Dalam proses pembelajaran, terjadi hubungan tiga serangkai atau segitiga antara guru, siswa, dan materi. Segitiga didaktis yang menggambarkan hubungan pedagogis antara guru dan siswa, serta hubungan didaktis antara siswa dengan materi merupakan aspek penting dalam pembelajaran. Pada saat ini, guru merancang pembelajaran, tetapi ia harus menentukan urutan aktivitas pembelajaran untuk memprediksi situasi didaktis yang akan menjadi respon siswa atau situasi saat di kelas. Guru harus mampu melakukan antisipasi pada situasi didaktis yang terjadi dalam pembelajaran, baik secara pedagogis maupun didaktis, yang bisa disebut juga dengan antisipasi didaktis pedagogis atau hubungan guru dengan materi. Hubungan segitiga didaktis tersebut dijadikan acuan oleh guru dalam merancang situasi pembelajaran, baik yang bersifat pedagogis maupun didaktis. Untuk dapat melihat lebih jelas hubungan antara segitiga guru, siswa, dan materi, di BPT sudah ada segitiga didaktis. Untuk memahami gambaran masing-masing hubungan antara komponen dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan. Yang pertama, hubungan guru dan materi, atau bisa disebut juga ADP, antisipasi didaktis pedagogis. Apa hakikat materi yang ditinjau dari matematika, kurikulum, abstract list? Mengapa diajarkan ditinjau dari matematika, siswa, ilmu pengetahuan secara umum? Bagaimana materi yang diajarkan? Model situasi didaktis, kemungkinan situasi, kemungkinan kesulitan, kemungkinan bantuan. Berikutnya, hubungan guru dengan siswa atau hubungan pedagogis. Model situasi didaktis, apa yang dikembangkan? Situasi belajar yang seperti apa yang terjadi? Apakah siswa berhasil atau kesulitan? Apakah terjadi perubahan situasi didaktis? Apa dasarnya? Situasi pedagogis, apa yang dikembangkan? Mengapa situasi belajar dikembangkan seperti itu? Mengapa ada siswa yang berhasil atau tidak berhasil? Bagaimana situasi didaktis telah berkembang? Bagaimana situasi belajar diintervensi? Bagaimana dampaknya terhadap perubahan situasi didaktis atau pedagogis? Berikutnya, hubungan siswa dengan materi atau hubungan didaktis. Apakah siswa merespon situasi didaktis yang dikembangkan? Apakah respon siswa relevan? Mengapa siswa diberi respon terhadap situasi didaktis? Mengapa ada yang tidak memberikan respon? Bagaimana siswa memulai situasi belajar? Bagaimana siswa mencapai keberhasilan? Bagaimana siswa mengatasi kesulitan? Bagaimana siswa mengkomunikasikan pikirannya? Yang berikutnya mengenai langkah berpikir guru menurut Suryadi. Rangkaian aktivitas dalam kerangka berpikir metapeda didaktik meliputi sebelum pembelajaran, selama pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Aktivitas berpikir guru sebelum pembelajaran lebih menekankan pada aktivitas guru dalam merancang situasi didaktis yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran.
meliputi rekontekstualisasi, repersonalisasi, dan prediksi respon. Untuk aktivitas berpikir guru selama proses pembelajaran, lebih menekankan kepada analisis metadidaktik terhadap situasi didaktis, respon siswa, serta analisis interaksi yang berdampak pada perubahan situasi didaktis selama pembelajaran. Sementara pada tahap sesudah pembelajaran, aktivitas guru lebih menekankan pada refleksi guru terhadap proses pembelajaran yang berkaitan dengan apa yang telah direncanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.